Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Yanti. Hai, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu ceria dan tetap semangat. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Dan siapkan alat tulis kalian. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Anak-anak, tahukah kamu seseorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Pendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Anak-anak, bacalah cerita berikut berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkannya airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Anak-anak, berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dalam tuliskan pada kolom berikut. Pertama, judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Anak-anak, di dalam cerita ada unsur-unsur dalam sebuah cerita. Dalam cerita fiksi ada unsur-unsur dalam sebuah cerita. Judul, nama sebuah cerita biasanya ditulis di bagian paling atas. Lalu ada unsur intristik, tema, tokoh, penokohan, alur, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Ada juga unsur ekstrinsik, latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Anak-anak, tema. Tema adalah ide dalam sebuah cerita. Contoh tema, persahabatan, keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Ada juga tokoh. Tokoh yaitu pelaku dalam cerita. Tokoh dapat berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Selanjutnya, penokohan. Penokohan yaitu sifat atau watak tokoh dalam cerita. Contohnya rajin, pemberani, malas, sombong, dan lain sebagainya. Ada juga alur. Alur yaitu urutan jalan cerita.
ada latar atau setting. Latar itu tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat contohnya tepi pantai, laut, sungai, dan sebagainya. Latar waktu misalnya pagi, siang, sore, malam. Selanjutnya, amanat. Amanat itu pesan moral atau pelajaran yang terdapat di dalam cerita. Nah, anak-anak, tadi adalah tentang cerita pekerjaan mendongeng. Nah, sekarang anak-anak, kayu merupakan sumber daya alam hasil hutan yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia, penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Di tahun 1950 hutannya sangat lebat. Kemudian beberapa tahun kemudian di tahun 2020 sudah hampir gundul. Ini hijaunya hanya sedikit. Ini sudah gundul. Oke. Anak-anak, menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutup hutan. Nah, anak-anak, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Menurutmu, mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? 3. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? 4. Apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Oke anak-anak, pembelajaran selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih.